wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pagi ini kita berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan perintah Allah yaitu sholat subuh. Alhamdulillah kita berjamaah di Masjid Al-Rahman ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Dr. Supardi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang kedua, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Mpong-Mpong yang seringan 85. Seringan itu kemarin dijelaskan itu saudara, beda dengan alumni. Maka mohon maaf Pak Musa, saya ulang-ulang supaya kita itu selalu ingat kepada teman, kepada Allah, kepada orang tua, dan kepada yang lainnya, karena kita adalah makhluk sosial. Kemudian kepada kakek, makasih kakek yang telah memberikan tauladan kepada masyarakat Kampung Umang. Jangan pernah bosan dari apa yang kita harapkan belum bisa terpenuhi, walaupun tidak seimbang, tetap kita berusaha. Kemudian saya ingatkan pada bapak-bapak atau ibu hadirin sekalian, sudah menjadi kewajiban saya di samping jamaah juga sebagai Dewan Kemakmuran Masjid yang tidak diangkat. Kita hanya ditunjuk kakek dan para tokoh agama, karena Dewan Kemakmuran Masjid itu diangkat oleh Kemenang dari Kementerian Agama. Ya, merupakan tanggung jawab saya untuk selalu menyampaikan, bukan berarti saya mendahului, tetapi saya mengikuti bahwa sifat Rasulullah itu harus berani menyampaikan hal-hal yang baik. Di samping itu juga dengan kejujuran yang setulus-tulusnya. Nah, untuk mengingatkan, bukan bersaing dengan penceramah terdahulu atau yang lainnya, ini sangat penting karena kita yang terbatas dan dibatasi, yang antara lain sebelumnya 4-3 minggu yang lalu kita disampaikan supaya oleh Ibu Supardi supaya selalu kita bersabar, sabur, kesederhanaan, bersyukur, penjabarannya kita punya kemampuan ilmu masing-masing, tinggal bagaimana kita menerjemahkan. Yang sabar, sabur, kesederhanaan, sederhana. Seringlah mengajar, ketika kita mengajar kerutan di wajah kita ada berapa dan lain sebagainya. Nah, kalau ingat pada itu maka kita tidak akan melebih-lebihkan. Selanjutnya juga saya selalu mengingatkan tentang eling lan waspada. Waspada itu waspada, eling itu ingat, karena kita dibatasi dan sangat terbatas. Yang sebelumnya juga saya sampaikan kepada 185 bahwa kita bersatu itu lebih baik daripada kita bersama tapi tidak bersatu.
Ya, contoh konkretnya sama-sama lidi, kalau tidak diikat menjadi satu maka kurang bermanfaat. Bisa digunakan tapi kurang bermanfaat. Sama halnya kita di dalam ruangan ini sama-sama melaksanakan ibadah, tetapi tujuannya tidak bersatu, apalagi tidak tahu apa tujuan ibadah, apa tujuan itu. Nah itu saya yakin masalah ini kita paham tujuan hidup kita itu kemana, mau apa yang kita bawa ketika kita mati, apa sedekah jariah, apa ilmu yang bermanfaat, apa itu anak soleh. Terus kami yang sudah tua, apakah nggak punya hak untuk jadi anak yang soleh? Apa sebenarnya anak yang soleh? Jadi walaupun sudah tua juga masih punya hak, yaitu bertanggung jawab kepada orang tua kita. Itu anak soleh. Maka anak soleh itu tidak terbatas umur. Maka di Al-Quran ditekankan, digarisbawahi, jadilah anak yang soleh. Dan itu membutuhkan pemahaman. Maka butuhnya ilmu yang bermanfaat. Maka belajar. Ada istilah belajar tuntutlah ilmu dunut ijma. Jangan malas membaca. Yang dibaca terus tentang gosip, numpet. Itu yang fenomena aja, kasus-kasus kejadian. Tapi tidak memahami apa sih hidup ini, apa yang kita bawa. Selain 3 hal itu, apalagi apa istri, harta, mobil, rumah, apa dibawa? Mati. Tidak. Yang kita bawa mati, ya saya mengingatkan 3 hal itu terkait apa yang disampaikan. Tujuan kita mau kemana? Surga. Ngerti nggak surga? Ada di mana? Sudah ada belum? Siapa penghuninya? Kalau dijabarkan, memang kita membutuhkan waktu. Tapi kita orangnya sudah berilmu semua. Maka carilah jawabannya. Jangan hanya surga aja, ya, ketahuilah apa itu neraka, tempatnya siapa. Kemudian tanyakan, dikajak, kira-kira kita kejeblos di surga atau neraka, dan seterusnya. Sedangkan kita juga terkait masalah hubungan. Kita terhubung dengan yang namanya malaikat. Malaikat melaksanakan ibadah enggak? Di mana ibadahnya malaikat? Mengerti enggak? Baitul Ma'mur. Berapa orang tepatnya di situ, atau berapa malaikat setiap melaksanakan ibadah? Ibadah hasilnya malaikat di langit ke-7, namanya malaikat Baitul Ma'mur. Itu ada ilmunya, di Al-Quran juga dijelaskan sejelas-jelasnya. Nah, oleh karena itu kita dibatasi dan serba terbatas. Nah, pada umumnya kita melebih-lebihkan. Ketika kita diberi kelebihan, sombong. Nah, inilah yang menjadi kendala kita. Dicoba, padahal kita sama. Tadi disampaikan tentang keesaan Allah. Dan sering ya, kita ingatkan, bukan saya mengingatkan, bahwa kita itu sebelum ditiupkan roh itu kita berjanji dengan Allah. Apa janjinya? Cari tahu, ilmunya ada.
Tentunya intinya adalah bahwa aku diciptakan oleh-Mu ya Allah, dan aku akan mengabdi kepadamu. Yang pertama itu kita dilahirkan ke dunia ini mengabdinya kepada Allah, kepada orang tua, kepada sosial, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Kesimpulannya bahwa kita terbatas dan dibatasi, maka selalu ingat dan waspada. Jangan kemudian kita melebih-lebihkan dari kekurangan kita. Lebihkanlah amal kebajikan. Kita pahami sedekah jariah itu apa sih sedekah jariah? Apakah dengan uang kenceleng 2.000 itu sudah sedekah jariah? Lebih bermanfaat daripada enggak. Atau memasukkan sedekah berjuta-juta tapi ngomong kemana-mana, angus pahala. Ilmu yang bermanfaat ibarat tong kosong bunyi nyanyarin atau nyaring bunyinya. Ngerti sedikit tapi ceraknya full. Kalau cerak full, coklatnya banyak. Itu sudah otomatis lebih baik kita ngerti sedikit, paham, kemudian disampaikan. Ya seperti ceramah-ceramah, penceramah-penceramah, dai-dai, semuanya berdasarkan, artinya ada landasannya. Terus saya ulangi lagi masalah anak soleh, amal soleh, bukan Pak Soleh. Ini masalah yang akan kita bawa mati dan mengalir itu. Itu saja yang saya sampaikan sebagai tambahan, sekaligus memperkuat, bukan bersaing, bukan berlomba, tapi kita saling menguatkan. Bersatu lebih baik daripada kita bersama-sama tetapi tidak bersatu. Samaannya, mohon maaf ini kakek, bentar lagi kita akan pemilihan kepala desa, ya kita bersama. Tapi pilihannya tidak mungkin semuanya satu. Silakan, yang jelas pilihlah pemimpin yang beramal soleh. Jangan pemimpin yang bertentangan dengan agama. Apa sih pemimpin yang soleh? Berintegritas, amanah. Jangan pilih ke masjid aja tak pernah, tapi yang muslim. Misalnya, ini bukan kampanye, tapi menjelaskan, menyampaikan. Maka jadilah orang yang bersabar, bersyukur, kesederhanaan. Karena dilebih-lebihkan munculnya adalah kesombongan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih Kompong. Ya, mengingatkan Minggu Maulid. Maulid itu artinya kelahiran Nabi Muhammad. Yang intinya adalah ketauladan Nabi Muhammad kayak apa sih? Nah, itulah kita ikuti. Lebih baik daripada kita melawannya, malah memunculkan dirinya bersaing sama sifat Rasulullah. Jadi ikutilah dulu besok tanggal 21 ya. Penanggung jawab itu region kampung, sedangkan masjid ini memfasilitasi dan sebagai ya, cadangan apabila kampung nggak jalan, masjid jalan. Karena masjid ini adalah
kita beribadah kepada Allah, bukan duniawi saja. Ini sampai kita mati. Maka kebersihan adalah bagian dari iman. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya sebagai atas nama Masjid Ar-Rahmah mengucapkan terima kasih yang pertama yaitu kepada Tengku Supardi yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua, mengingatkan kita semua, dan sekaligus tidak ada salahnya saya menambahkan untuk mengingatkan. Sebelumnya sering saya sampaikan ke dalam bahasa Gayo, yaitu eling lan waspada. Ya, eling itu ingat, waspada itu waspada. Karena dengan kalimat itu semuanya nanti akan kita rasakan. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada 1085. Ya, ada Om Dafrudin, Om Musa, ya, sama istri ya Om saya, istrinya Pak Jun, dan yang lainnya. Dan yang terutama yang saya cintai dan saya banggakan, ya, tengku kita yaitu Bapak Abdul Jabar. Terima kasih Pak Abdul Jabar atau Kakek Fajar. Terus kemudian Pak Imam, Pak siapa? Taib. Apalagi ya, hadirin sekalian yang saya hormati, tadi telah disampaikan ya, sekelumit tentang Maulid ya. Dan terus terang kepada warga Kampung Umang, rencana Maulid ini saya belum dapat laporan, tapi sudah saya berikan jujan. Jujan itu petunjuk perencanaan, dan kita ingatkan, hei pengurus masjid, ingatlah bahwa bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Di situ ada kelahiran Rasulullah. Kita jangan sampai kita tidak melaksanakan, karena pada umumnya ini sudah merupakan ya walaupun sunat ya, tapi menyeluruh serta kita untuk melaksanakan itu. Nah, tentang Rasulullah tadi sudah dibahas dan sangat banyak luas. Gelarnya Rasulullah saja terkadang kita nggak ingat gelarnya. Kalau dunia ya duniawi ya, ada sarjana hukum, ada dokter, ada apa. Kalau Rasulullah singkat padat, hanya Al-Amin, dipercaya. Nah kita bagaimana? Ya. Oleh karena itu kita ya, sebagai umatnya ya berusaha untuk supaya dipercaya, terutama
dipercaya sama istri, dipercaya sama anak. Ya syukur-syukur keimanan kita dipercaya. Jangan sampai kita diragukan. Kepercayaan kita sama istri, sama keluarga diragukan. Oke, selanjutnya. Nah, Rasulullah sendiri ya, yang sering kita agung-agungkan dan merupakan kewajiban yang ikut kita panuti, kita sendiri kurang memahami. Kuncinya itu ada di ilmu. Kalau ilmu kita ya kurang, ya kita sebab kekurangan di dalam kita menjalankan iman dan takwa kita. Bahwa Rasulullah itu ya, begitu prihatin dan bekerja keras. Usia 2 bulan sudah ditinggal mati bapaknya. Nama bapaknya siapa? Ya, Pak Abdullah. Ada Pak Abdullah? Enggak ada. Ya. Kemudian ya, usia 6 tahun ditinggal mamanya, yaitu Siti Aminah. Ya, usia 8 tahun jadi beliau bekerja keras. Ya, usia 8 tahun saja menggembala pada sampai usia 12 tahun. Coba kita bayangkan usia 8 tahun seperti apa. Ya, usia berapa deh? Usia umur 13. Ya kalau 13 segitu ya, usia 8 tahun itu sudah mandiri. Sampai usia 12. Kemudian usia 14 belajar berdagang, diajak temannya. Usia 17 bekerja, berdagang, menjual barang dagangannya Siti Khadijah. Ini singkat-singkatnya. Usia 25 melamar Siti Khadijah. Setelah itu ya, zaman itu kaum Quraisy sangat membenci, bahkan ingin dibunuhnya, sehingga perjalanan hijrah ke Madinah. Di dalam perjalanan pun dikejar-kejar, naik Gunung Sur dikejar, naik Gunung Nur dikejar, dan seterusnya. Ketika di Gua Hira, disitulah pada usia 40 tahun menerima wahyu yang pertama. Gunung Nur itu ada di belakang sana, tapi belum selesai. Ya. Termasuk Jabal Rahmah juga belum selesai. Dan seterusnya. Nah oleh karena itu, ya, untuk makhluk Nabi nanti, nah inilah kebetulan Pak Kece sudah menyerahkan tugas, wewenang dan tanggung jawab. Dan kewajiban saya mengingatkan. Lah bagaimana usul pimpinan yang ada di kampung Umang saja, ya, istilahnya atau pendek katanya ya, ke masjid saja malas. Ya, kita lihat kepala dusun nggak ada, KU nggak ada. Mau siapa lagi kalau bukan para pemimpin kampung Umang?
Mau kapan lagi kalau bukan ya mulai sekarang. Nah, tadi disampaikan ya kita selalu melakukan ya, keimanan, selalu ibadah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mpong ya, sehingga menambah kekuatan kebersamaan kita guyup. Dan terus terang juga perlu saya sampaikan, Masjid Ar-Rahmah ini ya, walaupun usianya masih muda sekali ya, terus terang saya sampaikan nomor 1 di Aceh Tengah. Alhamdulillah. Nah, di balik itu semua ya, bagaimana kita kok bisa dikatakan the best, terbaik dari yang baik-baik. Nah, ini semuanya berkat kita, bukan karena aku. Kita termasuk Mpong ya, pada penting Pak Jul, Pak Musa, dan intinya adalah masyarakat Kampung Umang itu sendiri yang ketika itu dipimpin oleh kecil kita yang sudah turun saat ini ada di depan kita, yaitu Bapak Hasbi atau mantan Eka. Apa? Taman Eka. Makasih Pak Taman Eka. Terima kasih Pak Lei, Pak Alek. Karena apa? Di pikiran orang nomor 1 di Aceh Tengah sampai detik ini kemana-mana yang disampaikan adalah Masjid Ar-Rahmah. Kemarin di Bios Mulia masalah peresmian Pak Lut. Nah, di dalam amanatnya di situ itu contoh Masjid Ar-Rahmah. 1 indah, 2 bersih, 3 umatnya penuh. Ketika itu maka saya ulangi lagi ya, berulang-ulang, Mpong dari luar, kami dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih, memperkuat. Memang visi misinya seperti itu, mengislamiahkan Kampung Umang secara kompak bersama dan seterusnya. Padahal berulang kali saya sampaikan baru 65% belum selesai semua, termasuk yang terakhir adalah bebalen tempat pengajian Al-Quran di belakang sana. Itu juga belum selesai. Tapi di dalam NEA atau program itu sudah kita rencanakan. Memang belum kita tuntaskan. Alasannya sedang defisit. Dan kita tidak menyampaikan ketika bupati di sini, ya, tidak istilahnya banyak minta, karena kita paham kondisinya bahwa kabupaten pun sedang defisit. Tetapi saya punya keyakinan, saya itu dalam arti ya, kita semua punya niat untuk berbuat dalam
bahasa Islamnya kita selalu ikhtiar, bukan hanya berdoa tapi berusaha. Ya, semoga saja malaikat Mikail mendengar. Nah, ini saya ingatkan, malaikat Mikail itu adalah yang memberikan rezeki, mendatangkan hujan dan lain sebagainya. Karena terkadang kita bahwa rezeki kita itu semuanya itu dari stafnya Allah, yaitu malaikat Mikail lah yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Dan yang terakhir, tidak ada salahnya saya mohon maaf karena yaitu tadi yang saya beri maulud Nabi belum kita laksanakan. Sedangkan ada Pak Imam ya, Pak Imam disiapkan, nggak apa-apa, nggak ada panitia kita sendiri laporkan apa yang menjadi hambatan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita bisa melaksanakan, karena maulid Nabi itu sesuatu yang bagi kita sakral, mengingat gimana perjuangan Rasulullah, apalagi kalau dibahas masalah perang yang dipimpin langsung itu sebanyak 27 kali perang yang nggak nurut, nggak manut, diajak perang. Loh, kalau kamu umum suruh dipaksa masuk masjid perang betul, ya kita hitung tetangga-tetangga kita dan lain sebagainya. Tapi kita harus berani. Ketika itu yang tidak mau melakukan sholat kita jemput, setelah jalan didiamkan, sepi lagi dan lain-lain. Segala macam upaya cara sudah kita lakukan, tinggal bagaimana panggilan hati. Kalau dibutakan, ditulikan, kemudian ditakut-takuti mungkin oleh pengaruh setan, yang jelas kita inginkan yang terbaik dari yang baik-baik. Kalau yang terbaik dari yang jelek-jelek, ya jelek juga. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini bermanfaat. Bila itu wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.